Kak, tapi sebenarnya kita harus disclaimer ya, walaupun kita dulu memang pernah defisit kalori banyak-banyak, sekarang kita makan mie dalam waktu 1 kali makan. Dulu guys. Gue sih ya kalau gue Makan. lucu banget. Kalau sekarang yang penting happy. Yang penting happy. Cantik. Makan, jangan makan. Baru lama. Iya, dia kan dari buah naga, jadi harusnya titiknya itu dari buah naga dan banyak banget porsinya. Iya, ada 2 mie. Udah 2 mie. Masaknya bingung. Hai guys, akhirnya kelihatan muka pas Oh iya. review makanan. Aku Ria. Bersama Aku Matik. aneh rasanya. Biasanya cuma tangan nge-review. By the way, hari ini Apa kita mau nge-review mie instan sebenarnya, tapi dengan pilihan yang lebih sehat gitu. Yang biasa kita makan kan Indomie, mie sedap gitu, which itu gue kayaknya udah hampir 3 tahun udah nggak pernah makan sama sekali makan itu. Tapi akhirnya kemarin voting makan pop mie. Nikmat banget ya rasanya. Nikmat banget karena nggak ada makanan lain jadi ya. Iya, nggak apa-apa. Uman sih luar. Nah, lu juga gitu kan Mel? Iya, pokoknya kalau gue sih perjalanannya berubah gara-gara mulai ngerubah pola makan. Terus waktu itu sebenarnya udah pernah bolong nyobain lagi makan tapi ngerasa bloating. Karena kan kalau Makan mie mie instan instan yang biasa itu kan tepungnya banyak banget dan macam-macam, Ya. jadi ngerasa kayak lebih bloating aja gitu setelah Ya. makan itu. Makanya ini juga jadi Tapi lu pilihan sih. craving nggak? Enggak, karena gue Iya. nggak terlalu suka makan mie instan sebenarnya. Gue Gitu. sebelum, ya dulu emang gue diet gitu kan, karena akhirnya cutting kalori. Jadi kan Oh, ya. makanan yang masuk ke gue harus bernutrisi biar kalori kecil tapi tetap sehat. Nah, mie udah pasti udah nggak boleh. Pasti. Awalnya gue tuh dulu segede lemari es kan, tapi kayak apa? Gue bisa makan 2 mie loh. Oh iya? Wah, gue kayak Jumbo 2 atau enggak. Oh enggak, satu ya. Jadi kayak emang nggak mikir apa yang masuk ke tubuh gitu. Sebenarnya makanan sehat sama makanan diet emang beda sih, Iya. ya kan? Maksudnya ini ada pilihan yang sehat tapi belum tentu kalori kecil kayak gitu. Jadi waktu itu udah pilih-pilih tapi mie gue sempet craving bentar, tapi sebenarnya karena gue lebih nggak terlalu yang gimana suka, tapi nggak harus. nggak harus kayak kita sama roti. Iya, gitu kan kayak terus waktu itu mungkin pernah diganti mie yang lain nggak sih, kayak shirataki gitu-gitu, jadi sempat waktu itu gue beneran baru setahun setelah dietnya lepas, ya udah gue makan Baru cobain. shirataki. Oh iya. Yang masak sendiri ya gitu. Hmm. Nah, kalau kali ini kita mencoba mie instan, tapi tuh dia dia state nggak sih kalau dia pilihan yang lebih sehat lah ya? Soalnya dia mention sih sebenarnya sayur sehat, tapi menurut gua dia merubah yang kalau mie instan tuh kan sebenarnya kandungan utama yang bikin bloating yang tadi gua bilang tuh kan tepungnya. Cuman mie yang sekarang banyak di luaran itu dia merubah tepungnya yang lebih sehat lah ya, dengan penggunaan si tepung-tepung singkong dengan campuran sayur, ada yang terbuat dari sayur-sayuran, buah naga nih. ini bayam, ini lucu banget dari tomat. Ini enak banget sih, gue paling suka si ladang 5 yang kamu itu. Yang terakhir ini dia juga salah satu brand yang gue sering makan snacknya sih sebenarnya Kak. Dia tuh punya beberapa makanan sehat yang lainnya. Oke. Dan gue baru tahu kalau dia punya gluten free mie. Ini dia state gluten free ya? Rendah gluten, sorry. Oh, rendah gluten. Nah, ini rendah gluten. Kalau yang Potami, ini menarik ya, secara looks tuh menarik. Iya, bener-bener. Dia state tanpa gluten, jadi ini gluten free. Gluten free berarti dia tepungnya, tepung jagung sama tapioka, sama tepung beras. Kalau yang 3 ini sebenarnya masih punya terigu, yang 2 ini state, tepung terigunya masih agak lebih tinggi, tapi diganti tepung mocaf dan tepung ini pakai tepung, mocaf dua-duanya. Mocaf ya. Kalau yang ini dia tepung singkong, makanya mungkin lebih enak. Yang mungkin yang lumayan terkenal ya Lemonilo lah ya pastinya. Iya. Semua orang pasti udah tahu Lemonilo. Ini yang kita temuin terakhir baru. Iya. Jadi kita penasaran. Ini gue lingkar organik nih sangat-sangat indie ya, gue belum pernah tahu. Indie udah kita masak dulu. Mari.
Mari makan. Kita udah selesai masak. Lumayan ya bikin 5 mie. Ternyata Berapa lama itu tadi? Kayak nggak lama sih, setengah jam lah. Sebenarnya kayak setting ternyata jadi YouTuber susah guys. Sama satu kita baru found out ternyata kita bodoh nggak sih gue. Gue pikir kita nggak baca, kita terlalu bersemangat untuk bener. mencobanya. Si Osi apa Oji sih ini? Osi, Organic Center. Oh, Organic Center Organic. ini dia adalah mie kuah. Oh iya benar. Iya. Kuah kari ayam. Padahal kita bakal bikin konten mie kuah sendiri gitu nih. Ya udahlah ya. Jadi kita duluan ya, Duluan. nyobain satu mie kuah. Part 2-nya nanti ada kalau rame anjir Iya. kayak TikTok. Jadi kita Ditunggu komen-komennya, nanti kita bikin part 2-nya yang versi kuah. ini kita kuahin ya guys. Kita kuahin dulu yang ini. Ya, segini. Ini. Deh. Tadinya kita nggak mau ngaku, cuman ntar takut asin ya. Jadi mending kita tetap kuahin. Heeh. Karena dia kari. Cul. Kita mau mulai dari mana nih? Yang lu belum pernah apa gua belum pernah? Lu belum pernah. Semua kayaknya. Tapi ya, bener. yang gua penasaran banget, itu sebenarnya adalah si mie goreng Indie ini ya. Indi ini, si lingkar organik mie goreng plus bumbu buah naga. Aku baca sedikit. Tadi kan Oke. udah bahas tepung terigu sama tepung mocha. Oke. Ternyata si bumbunya, tadi kan kita bahas bagian mie-nya. Apa sih rasanya sebenarnya mie goreng plus bumbu ini? Dia ternyata ada kaldu jamur, bawang putih, bawang merah. Kaldu jamur. Ada bintik-bintiknya loh. merica, garam, kecap manis. Nah iya, itu tadi yang aku tanyain waktu lagi masak. Kenapa ada titik-titik hitamnya? Katanya soalnya buah naga. Iya, dia kan dari buah naga. Jadi harusnya titiknya itu dari buah naga dan banyak banget porsinya. Iya, ada 2 mie. Udah 2 mie. Masaknya bingung. Mari. Mari-mari sampai nggak tahu udah keaduk dengan benar apa belum ya. Insya Allah udah deh kak, kita cobain dulu. Lucu banget sumpah karena si titik-titik ini. Tadi pas dimasak wangi buah naganya sebenarnya keluar. Maksudnya wangi buah gitu. Oh iya. Menarik. Nah, kita cobain. Coba apa kak? Aduh Chan. Can. My taste. Yang malam suka yang kayak gini ya. Oh, kok tapi tadi kita beneran masaknya nggak terlalu lama? Bumbunya sebenarnya kayak instan. Iya. Iya. Bumbunya enak. Buahnya pas dimakan ya nggak berasa. Nggak berasa. Tetap bumbu. Bumbunya itu kayak mie goreng ayam bawang menurut gue. Ya. Iya. Asin gurih. Asin gurih. Tapi ini near to rasa mie instan sih. Jadi kalau Iya, misalnya pelarian pengen icip-icip mie instan Secara bisa. rasa. Secara tekstur mie. Secara tekstur mie Gimana? dia lebar-lebar. Mhm. Sebenarnya nggak se kalau misalnya pengen nyari penggantinya mie instan, dia nggak kayak yang kayak mie instan yang kalau diserusuk langsung gitu Iya. lah. Jadi dia karena modelnya lebar-lebar gini, jadi agak beda lah rasanya ketika digigit. Cuman ini mungkin karena empuk kali ya jadi rasanya. Iya. Oh. Kayaknya kaldu jamur deh. Maksudnya kan ini kaldu jamur yang tadi lu bilang. Kaldu jamur, bawang putih, bawang merah, kemiri, merica, garam manis, minyak sayur. Jadi kayak mie instan sama mie Bawang itu, Iya, apa tadi bawang. lu bilang? ya ternyata bukan rasa ayam memang karena jamurnya ya berasa banget ya. Iya. Iya sih bener kayak rasa. Tapi ya Ini mirip lumayan ini bisa menjadi pengganti. pengganti In. Indo. Balik boleh nggak sih? Boleh ya. Kayak di konten-konten ini ya. Pakai artis ya. ada ininya ya, ada. Oke. Nah, kemarin cara aku lagi pengen mencari kalau misalnya orang kayak misalnya, iya buah naga lah nggak mau, nggak suka buah naga soalnya misalnya. Sebenarnya nggak ada rasa buah naganya. Nggak ada sama. Jadi nggak usah kayak jadi alasan untuk nggak mencoba karena Iya. si buah naga sama sekali nggak ada. Mungkin ketutupan rasa bumbunya itu. Iya. Dan kalau dia emang bahannya ada buah atau sayur kan seratnya jadi lebih banyak ya. Jadi itu makanya dibilang alternatif mie sehat. Karena serat bagus buat tubuh. Non penguat rasa. Non penguat rasa. Oke, next. Kamu milih? Jadi aku udah milih. Apa? Oh, aku Iya milih. Potami. Nggak ada Nih, penasaran ya? penasaran banget Potami ini.
mau bacain lagi ini komposisinya. Kalau tadi kita udah bahas mie-nya, kita bahas rasanya, apa yang bikin nanti rasanya keluar. Jadi dia bilangnya bumbunya itu ada garlic aroma oil, bumbu sama kecap. Nah bumbunya itu tidak mengandung daging, jadi cocok untuk vegetarian. Kalau dibaca komposisinya harusnya di dalam bumbunya itu sama ada gula, lada, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Minyaknya pun dia bilang pakai minyak canola. Oh, pakai canola. Oh iya, mantap. Mari kita coba. Nih teks dia tuh bentukannya kayak mie ayam ya? Iya benar. Jadi kalau lihat gambarnya sebenarnya kan agak menggoda tempting ya. Sekali banget. Kayak mie ayam gitu. Mie Nah, ayam. bener kayak mie ayam. Aku juga sebenarnya penasaran sih. Oily-nya kayak mie ayam. Secara porsi nggak banyak, tapi Iya. dia tebel banget mie-nya. Benar. Coba. Iya sebenarnya ini nggak banyak ya. Kita cuma 3 kali sendok kan ini. Iya. Buat seorang. Buat seorang Nah, nih. Oh, Apa? kalori. Yang sebelumnya kan nggak ada kalori. Iya. Dia ngasih kalorinya. Total kalorinya 210 untuk 65 gram serving. Which ya berarti ini satu. Kan baca kalori itu kalian harus lihat servingnya juga. Kalau servingnya di luar dari yang dia kasih 65 totalnya, kalian harus kali itu. Nah berarti ini total 210. Harusnya lebih rendah dibanding Indomie dan mie sedap dan Iya, teman-teman. biasanya dia di sekitar 340 sampai 340-an. Indomie goreng. Karbonya 39 gram. Ya, mau gimana dong? Tapi semua mie ini karbo pasti tinggi. Pasti tinggi. Karena Jadi, tepung mau karena tepung ya. iya mau nggak mau. Mau dari Ayo, apapun. kita coba sama makan. Makan. Lucu banget. Wah, ini lebih gurih. Aku suka bumbunya. Gurih banget. Ini orang-orang yang suka asin. Asin bawang putih gitu-gitu. Lada. Lada. Rasanya unik Tapi nggak kayak rasa mie instan. Kalau yang tadi gurih kayak mie instan. Bener. Ini Ini kayak bumbu mie ayam beneran kayak kita kalau makan Iya. mie ayam tinggal misalnya niat kita tambahin rebusan sayur sama rebusan jamur kayak di gambarnya. Wah, menurut aku pasti. Iya. Nih, Dia bilang ada masaknya harusnya agak lebih lama lagi ya. kayaknya. Karena dia mie-nya tebel. Enak. Dia sih suruh masaknya 2 menit sih. Tadi kita kayaknya 2 menit sih. Oh, udah agak dingin ya. Misalnya Suka. enak. Lain kali kalau beli ini beli sayurannya Kak. Bener. Telur Jamur-jamuran. rebus aja lah nggak apa-apa. Iya. Habis. Habis banyak aja. ya? Nggak apa-apa ya. Ambil. Dulu Kak. Tami. Dan dia ada mie kremes buat cemilannya. Menarik. Semua ini lokal. Oh, kan? dia stage-nya yang ini beneran gluten free, guys. Jadi tepung jagung, tepung tapioka, tepung beras. Mantep. Oke. Next beli apa? Aku ya. Nyam. Tomat. Boleh. Monggo. Mari kita cobain. Tomat ini harusnya rebusnya 5 menit, tapi kayaknya kurang dari 5 menit. Iya sih. Dia lebih tipis lebar gitu, tipikal mie-nya. Minyak. Egg free, source of fiber, low fat, Aku suka banget. no preservative, no MSG, no artificial calorie. Jadi emang dia tuh bahannya dari tomat. Dan ladang 5 ini dia ada yang kale, dia Oh, ada yang iya. beetroot kalau nggak salah. Dan rasanya berasa menurutku ya. Buahnya. Iya. Sayurnya. Sayurnya berasa di Mie-nya? mie-nya. Oke. Bumbunya cuma satu doang gitu, bumbu coklat paste gitu. Oh, iya bener-bener tadi cuma satu itu. Dia nggak state kalori tapi dia bilang low fat. Ini favorit banget. Dan dia ada ukuran besarnya. Hah? Jadi yang berapa kali masak ya? Bisa 4 kali mungkin. Oh, maksudnya nggak sekali masak kan? Atau kalau buat barengan gitu kali ya? Udah mulai kenyang lagi. Masih? Padahal belum makan pagi, belum makan Makan siang, siang kan sengaja. kenyang. Tapi aku suka ke teksturnya kayak makan kue tiaw. Iya benar. Mie. Lu punya ini gak sih prefer yang tipis, prefer yang
bulat gitu, keriting. Dulu ketika masih makan mie-mian, gue pecinta bihun. Oh, Jadi mie kecil-kecil. mie Gue selalu kecil-kecil. suka makan kayak gitu. Entah kenapa makan kue tiaw tuh nggak suka. Oh ya, karena kenyal. Kenyal kayaknya terlalu gede. Mari, selamat makan lagi. Ini apa tuh? Sama. Kayak aftertaste lama-lamanya tuh Kayak makan buahnya, kayak Ada rasa- sayurannya. ada rasa tomatnya, bau-baunya. Kalau yang lain kan bumbunya yang Bumbunya. berasa. Nah, gue tuh bukan suka makanan asin terlalu asin gitu. Buat gue ini asin banget. Gue suka. Nah, kan ada yang emang sukanya asin banget. Ini meat asin tapi nggak yang asin banget. Kalau ini rasanya light, jadi lebih ke manis. Mungkin buat orang yang nyari pengganti, ini bukan nggak sama meminta, Nggak sama sekali. sama sekali rasanya. Oke. Cuman aku suka tekstur mie-nya. Suka. Entah kenapa. Oh, oke. Terus ya benar, jadi ini kayak makannya nggak bersalah amat gitu. Iya. Dan kan gue dulu sempet freak banget sama timbangan. Jadi kalau biasanya makan siang harusnya makanan kalori rendah, tapi lagi pengen sesuatu yang kayak gini, gue makan ini nih siang, tapi pakai sayur. Terus gue sorenya nimbang, nggak signifikan naiknya. Jadi benar-benar ini salah satu jadi alternatif tisu dulu. Iya. Oh, kali dia kaldu ayam, minyak, sayur, kecap alami, dan rempah. Oke. Gitu. Jadi pasti buat lo kan kagak rasa, ya nggak sih? Iya, kalau buat gue yang suka gurih tuh kayak. Tapi pas setelah ini nggak berasa bersalah kalau makan. Bener-bener. Dengan secara Mau pertama kali. apa namanya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Kalau ini kecil tapi karena tebal jadi mungkin ini tujuannya memang untuk mencampurkan sama yang lain. yang lain. Udah ada sayur, ada Kayak mie ayam gitu ya. iya bener kayak mie ayam. Cool. Next. Ini ya, rendang nih. Nah, yang dua terakhir nih semua rasanya nendang. Oh iya bener lagi. Iya kan? Ini yang paling das. Das dua terakhir nih. Ini ladang 5, siapa yang tidak tahu? Ladang 5. Lemonilo. Lemonilo, siapa yang tidak tahu? Lemonilnya udah ungu lah ya, karena rasa rendang. Rasa rendang nih rasa baru ya. Sebenarnya tengah tahun deh kayaknya gue belinya. Oh iya. Terus dia tuh bilangnya ini mie alami dengan saripati bayam. Jadi should be ya semua base mie-nya Lemonilo itu ada Bayam ya? saripati bayamnya kayak gitu. Nah, bumbunya karena judulnya udah pasti rendang ya. Jadi memang udah ada si daging sapi bubuknya, ada ekstra beberapa bumbu lain. Terus ada bubuk ketumbarnya juga sama bumbu. Ya, itu base untuk bumbu rendang sih sebenarnya ya. Iya. Dan ini bau rendangnya kayak Indomie. Ada Indomie rendang nggak sih, apa gue ngarang ya? Ya lumayan lah wanginya. Wanginya rendang sih tadi. Terus Lemonilo ini sebenarnya kan orang nggak tahu ya, ada yang baca apa nggak di Twitter. Secara kalori dia nggak serendah itu, basically. Benar. Jadi memang ya balik lagi yang tadi kita bilang ya, kalau lo mau buat diet emang kagak makan mie guys. Emang kalau mau sehat baru pilihan sehat. Pilihan sehat. Iya benar. Jadi sebenarnya mie sehat mungkin kita bisa bilang kayak nggak, balik lagi sehat itu kan buat ke dalam tubuh kita ya guys. Kalau misalnya lo makan tepung ternyata badan lo tidak bisa menerima tepung kayak sama beberapa orang yang nggak bisa gluten, ya badan lo nggak akan sehat gitu. Tapi kalau misalnya emang lo mencari opsi untuk hidup lebih baik lah ya, at least yang masuk ke badan lo tahu apaan isinya, karena lo biasanya nggak baca kan kalau makan sesuatu. At least gue baca juga gara-gara ya itu ke nutritionist kan, jadi ngerti. Okay. Nih misalkan dia emang cuma 290 kalori, which lebih rendah. Karbonya 54 gram. Iya, kok jadi kagak kaget itu karbonya tetap tinggi. Iya, ini karbonya 39. Makanya. Kalorinya beda cuma 20 kalori. Karena kalau aku ngekatnya dulu soalnya karbo. Iya, karbo lagi dia tuh nggak boleh di atas 12 gram. Makanya. Sehari guys, jadi kebayang nggak kita harus makan apa tuh? Ya kita apa-apa lah. Tapi ya udahlah, kan yang penting sehat. Kalau sekarang yang penting happy. Yang penting happy. Jangan makan. Baru masuk pertama rendang. Pedes ya? Tapi nggak asin. Itu dia. Nggak kayak Jadi yang gitu. tadi dua ini. Jadi di kepala Jadi
Rendang kok nggak asin? Pedes. Pedes. Bumbu pedes rendang gitu nggak sih, tuh nggak? Iya benar. Rendang sih, nggak seartifisial itu ya. Aku suka kan. Iya. Enak. Lemonilo yang paling gue suka tuh yang kuah kari ayam. Gue belum pernah cobain. Biasanya selalu beli yang mie goreng. Sama banget sama Indomie kari ayam. Oh iya, sekuah-kuahnya. Menurut gue. Dan kan kari ayam tuh ada bawang-bawang gorengnya, bawang-bawang itu. Nah itu lumayan berasa tuh yang punya lemonilo. Ini enggak ya? Enak. Jadi pilihan pengganti yang versi mie goreng. Biasanya nonton konten orang makan, Sekarang kita yang makan. oke. Terakhir, sebuah Ini enak. Rendangnya, sama kita kalau makan rasa aneh-aneh dari mie instan tuh artifisialnya berasa ya. Iya, ini bener Ini ya. nggak terlalu Kayak makan bumbu pedesnya si bumbu rendang merahnya itu. setuju. Kayak pedesnya berasa. Nih yang dari tadi wangi ya Mel, mengalahi wangi rendang ya. Jadi ini adalah yang mengalahkan semua wangi dari mie ini. Dia soalnya kuah kari ayam. Jadi karinya cukup kuat ketika tadi kita ngeluarin bumbunya. Ya, dia pakainya bawang merah, bawang putih, jaya bumbu kari ininya. Biasanya. Oh, mungkin yang bikin dia keras karena dia bilang ekstrak kunyit. Jadi tanpa proses penggorengan, jadi itu agak lebih bikin dia Tanpa proses penggorengan, mungkin nggak berminyak. bebas dimakan. Mari kita coba. Mas. Makan lagi. Kurang air. Literally mie kuah kari. Mie kuah kari, enak. Tapi kita belum masukin air. Iya bener. Udah stop. Ya. Kalau dibandingin sama yang lo bilang tadi, bawang ya soalnya tadi ya, yang lemonilo yang lo suka. Mirip-mirip sih. Iya kan? Mirip-mirip. Ini Iya, mirip aku Indomie juga. Iya, mirip Indomie makanya. Ya dia punya kuah kari ayam kan yang kuning. Iya. Bener-bener. Yang beda cuma tekstur mie-nya doang, karena mie-nya dia tipis. Enak kan sih. Menurut gue lebih enak dari Indomie. Ini. Kuahnya lebih berasa. Aduh pedes. Kenapa gue jadi nggak kuat pedes ya? Kita Kayak kebalik ya? iya. Gue gara-gara ngelakuin proses kemarin, jadi bisa makan pedas. Iya lagi aneh banget tuh. Kak, tapi sebenarnya kita harus disclaimer ya, walaupun kita dulu memang pernah defisit kalori banyak-banyak, sekarang kita makan mie dalam waktu 1 kali makan. Dulu guys. Gue sih ya, kalau gue sendiri, gue udah setahun ini naik lagi, jadi udah nggak ngelakuin defisit kalori. Tapi makanan, misalkan kalau lagi liburan, kalau dulu dari nutrisionis tuh dikasih kayak obat pencernaan sebenarnya biar langsung keluar. Tapi kalau sekarang kan enggak. Dan itu menurut gue nggak alami juga kan. Jadi sekarang kalau kita makan karbo full, gue besoknya makan sayur sama protein. Jadi ya udah. Ya emang naik sih timbangan. Kalau mau turun kan memang yang kayak kita lakuin zaman dulu ya. Iya, gue lagi melakukan yang kembali sih. Nah itu makanya gue pikir kita nggak jadi nih. Melakukannya dengan lebih mindful gitu, karena capeknya di pikiran kan gitu. Jadi kayak diajakin makan kayak gini sebenarnya cuman pengen ngasih tahu sih kalau sebenarnya kita jangan sampai setakut itu, karena kita pernah ada di masa yang setakut itu gitu. Sekarang tinggal pikirannya aja, kalau mau sehat dalamnya, pilihan makannya lebih mindful. Makannya misalnya tadi kayak yang si buah naga, misalnya emang gak mau terlalu banyak, bagi 2, ini bisa porsi baik banget. Terus misalnya Kotami ngerasa 240 tuh kebanyakan kalorinya, 210 bisa dibagi 2 sama orang rumah atau apa gitu. Dan pasti kayak tadi kayak bilang, dicampur sama protein, sayur. Protein bisa, sayur-sayuran juga bisa. Gitu sekarang siasatnya agar lebih happy. Iya sebenarnya kan makannya. Dia kenanya ke pikiran, ke mindset. Karena kayak aduh gue dosa banget nih. Ini kayak gue bakal naik 5 kilo. Enggak gitu sebenarnya. Cuma susah, gue ngerti. Maksudnya kayak dulu yang kalau Mel tuh olahraga, gue olahraga nggak serajin itu. Kalau olahraga kan keluar lagi ya. Iya. Keluar lagi tapi kita tetap merasa bersalah. Iya kan? Dan padahal kita olahraga. Traveling kita jalan kaki. Iya bener.
keluar deh tuh si kalori-kalori itu sebenarnya. Gitu. Gila ya. Perjalanan kita. Perjalanan berapa tahun kita ini. Mm-mm. Gue mau mulai lagi tapi ya itu balik lagi yang penting nggak. Nggak Jadi membebani kita. kalau lagi dia tuh jadi orang paling gak asik sebenarnya kalau gue diajak makan ini nggak mau, diajak makan itu nggak bisa. Ada ini nggak ada sayur. Gitu. Atau biasanya gue menentukan tempat makannya di mana. Iya. Milih ya. Milih. Tapi itu tadi gue lagi menghitung lagi, tapi ya menghitungnya dengan pilihan-pilihan yang Lebih wise. terus bikin gue juga happy. Asal kalau gue itu sweet tooth soalnya Kak, jadi Oh. biasanya Ya, suka ya, kayak ya, ini ya. makan mie, makan gurih banyak gitu. Habis ini harus makan manis gitu. Itu yang agak jebolnya biasanya bahaya di situ. Ya, masih olahraga? Masih olahraga, keluar juga anyway kalorinya. Happy. Balik lagi ya di umur kita yang enggak muda ini. Yang penting Happy. happy. Apa yang dimakan? Happy. Kemarin kita udah ngerasain sih 2 tahun. Itu happy juga dong. Momen itu sebenarnya happy. Bener, momen itu tuh sebenarnya happy banget. Karena pandemi waktu itu. Ya, karena masak pandemi sendiri. masak sendiri itu suatu kebahagiaan tersendiri sih waktu kita preparing all the food gitu. Mulainya duluan kayak, abis itu baru aku ya, Iya. kalau nggak salah gitu. Jadi kita berselisipan. Final verdict, apa yang paling lu suka? Kalau dari gue, Oh, lu ini ya, berarti si karena potami ya. gue suka mie ayam. Terus si bumbu minyaknya itu, nah aku bilang aku penasaran banget pengen beli ini lagi, tapi mau aku beli ayam kecap or something Iya, iya. mie sayur rebus gitu, Sama telur. sama telur rebus Enak gitu. sih. Jadi ini buat pelarian kalau misalnya pengen makan mie ayam terbaik. Iya deh. Sorry tadi gue bilang kalorinya beda. Ini kalorinya 80 bedanya. Sama yang si Lemonilo tadi gue salah sebut. Oh ya. Anyway, tapi ntar cek aja sendiri. Bisa didapatkan di toko-toko organic store atau Tokopedia. Harusnya social media. Iya, di harusnya Tokopedia. Official store apa namanya? Online e-commerce. Iya, ntar kalau gue rajin di deskripsi gue taruh link Tokopedia-nya. Karena biasanya gue jajan di Sesa Indonesia namanya. Yang di Jakarta bisa jajan di situ. Iya benar. Pilihan cemilan sehat, mie sehat bisa di semua itu. Iya, benar. Officialnya ada sih kalau yang kayak Lemonilo ada. Ada official. official. Dadang 5 gitu, tapi Dadang 5 tuh dari Surabaya deh kok. Iya, dari Surabaya dia waktu itu. Soalnya dia Oke. punya beberapa snack-snack lain juga. Jadi kalau Betul. misalnya mau ada yang suka sweet tooth kayak aku, Ladang 5 Organic Center punya juga snack-snacknya. Kalau buat gue, Kalau lu yang mana? Yang mana? karena emang favorit gue dari dulu ini Dadang 5 dan spesial yang tomat. Nah ini udah lama kan, emang gue Iya. udah makan ini terus. Tapi yang sekarang gue menemukan enak Enak nih. Oh sih, Oh sih ya si kari. Kari. Terbaik sih. Rasanya enak. Bahkan katanya lebih enak dari si merek mie instan Iya. lainnya. betul. Aku kayaknya enak banget, tinggal dimasukin jumlah air yang tepat. Bener. Dan baca ini kuah apa? Ini goreng. Nanti kita compare nih, mungkin kayak punya pilihan lain setelah kita bahas kuah berikutnya. Iya, nanti di next video kita akan bikin yang kuah ya. Mumpung Mel ada di sini, bakal gue bikin konten. Kalau enggak sendirian, kalau enggak, gue males sendirian. Thank you ya Mel. Sama-sama. Dah. Senang diundang. Dah.